Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, kenal maka tak sayang. Maka dari itu ingin berkenalan dengan kalian semua. Jadi perkenalkan mulai dari ibu ya. Perkenalkan, saya Karisma Nuraziza, biasa dipanggil Rexona. Nah, nanti kita akan melaksanakan namanya konseling kelompok. Jadi nanti mbak-mbak dan masnya ini ibu harap untuk berperan aktif dalam kegiatan ini. Baik, selanjutnya mulai masnya mungkin. Perkenalkan, nama saya Zaki. Oke, Mas Zaki. Mungkin dari sama hobinya juga. Iya, hobi saya olahraga, Bu. Oke, olahraga. Terus mbaknya? Perkenalkan, nama saya Karina. Mbak Karina, hobinya apa Mbak Karina? Bersepeda. Terus? Perkenalkan, nama saya Agnia. Hobinya memasak. Oke, Mbak Agnia memasak hobinya. Terus Mbak siapa ini namanya? Saya Indah. Dia Mendengarkan musik Mbak Ika. Terus? Saya Agnia. Hobi saya bermain bulu tangkis. Oke, Mbak Ardina bermain bulu tangkis ini berarti semua dari kelas yang sama atau beda-beda? Ya, Beda. Sudah saling kenal ya berarti ini. Ya, oke. Sebelum melakukan konseling individu, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas Zaki bisa dipimpin berdoa. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita perlu berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling kelompok apa belum? Kira-kira? Belum. Belum. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa dari kata konseling? Mungkin Saya tahu, Bu. belum tahu. Mungkin Mbak Karina. Terus Mbak Inka belum tahu juga. Belum. Oke, jadi konseling kelompok itu sebuah layanan yang dimana nanti ada sebuah masalah yang kita selesaikan secara bersama-sama dalam situasi kelompok dan menghidupkan dinamika kelompok. Jadi kita nanti ada sebuah masalah, kita cari solusi bareng-bareng, kita cari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Nah, tujuan dari konseling itu sendiri yakni untuk memandirikan kalian. Jadi kalian ini bisa lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan nantinya, terus bisa mengatasi masalah dengan solusi-solusi yang baik. Jadi nanti ibu harap semua ini bisa lebih aktif untuk bertanya, untuk menjawab, gitu biar adanya dinamika kelompok terbentuk seperti itu. Baik, dalam konseling kelompok sendiri ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Mungkin dari kata rahasia ada yang tahu? Dari kata rahasia Tidak boleh tersebar. tidak boleh tersebar. Bagus. Ya, apa dari kata rahasia mungkin? Apa Mbak Adina? Mungkin Mbak Adina. Mbak Agnia mungkin dari kata rahasia. Oke, jadi dalam asas konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini apapun yang diceritakan ke kelompok ini nanti dijamin kerahasiaannya. Jadi mbak-mbak dan mas-masnya ini tidak perlu khawatir lagi karena dalam asas konseling ini sudah dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak perlu takut untuk mengutarakan apa yang dirasakan. Jadi tidak perlu takut kalau ibu nanti mengumbarkan permasalahan yang dialami mas mbaknya ini. Nah, terus adanya asas keterbukaan. Yang kedua, asas keterbukaan itu asas gimana kalian bisa mengutarakan semua apa yang dirasakan dengan terbuka, dengan sukarela, dengan tanpa adanya rasa ditutup-tutupi gitu. Jadi terbuka aja seperti itu. Itu nggih, sudah paham?
tangan semua. Baik, nanti ikuti ibu ya. Oke, baik. Kami peserta konseling kelompok Kami peserta konseling kelompok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjanji akan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kami berjanji untuk saling menghargai dan saling mendengarkan dan menjaga rahasia setiap hal yang dibicarakan dalam kelompok. Kami berjanji akan berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan hati, dan berpartisipasi dengan penuh semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, konseling kelompok kali ini kita akan membahas nih permasalahan-permasalahan dari mbak-mbaknya. Mungkin dari mbak masnya ini memiliki masalah bisa dibicarakan. Nanti sebelumnya kesepakatan kita kontrak dulu. Nah, dalam konseling kelompok ini tidak hanya sekali saja, jadi perlu proses. Jadi nanti kita kesepakatan waktu sekitar 25 sampai 45 menit seperti itu. Nah, untuk minggu depan mungkin apakah ada yang bisa di waktu yang sama atau di kegiatan yang sama pula, di hari yang sama mungkin ya. Oke, baik, di hari yang sama. Jadi nanti kita kesempatan waktu selama 25 menit sampai 45 menit. Oke, langsung saja. Mungkin dari mbak masnya ini memiliki masalah, coba diutarakan, nanti kita sepakati bersama masalah yang mana yang kita selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin dari Mas Zaki. Jadi begini Bu, di sini saya kan masih sekolah juga. Nah, saya dituntut untuk selalu nilai bagus dan mendapatkan juara di kelas. Karena saya juga mengikuti banyak di sekolah, otomatis kan waktunya juga keras ya Bu untuk belajar dan lain. Jadi untuk membuat prestasi di sekolah itu harus gimana ya, harus meninggalkan beberapa ekstra di sekolah. Sedangkan ekstra di sekolah itu kan juga minat saya dan bakat saya. Jadi selama ini bisa nggak bisa semuanya itu saya lakukan. Oke, mungkin apakah ada kepikiran-pikiran yang irasional, misalnya kamu dituntut sempurna atau gimana gitu, apakah ada Mas? Mungkin ada sih, mungkin dari keluarga atau apa itu dituntut untuk selalu nilainya bagus dan diusahakan untuk mendapatkan ranking di kelas. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Karina, mungkin ada permasalahan apa yang dialami saat ini? Atau mungkin dari masalah keluarga, teman, pertemanan, atau belajar, gimana? Oke, pertemanannya kenapa kalau boleh tahu? Kayak tidak solid. Berarti kurang bisa membuat hubungan pertemanan yang sehat seperti itu ya. Oke, mungkin Mbak Agnia Susah membagi waktu belajar. susah manajemen waktu. Jadi Mbak Agnia ini sulit manajemen waktu gitu. Terus Kamu Mbak sulit membagi waktu antara organisasi sama kesulitan. oke, bagus sekali. Berarti Mbak Inka ini permasalahannya sama dengan Mbak Agnia. Terus Mbak Dina Iya, sulit manajemen. manajemen waktu juga. Baik, dalam kesepakatan kali ini inginnya kita membahas masalahnya siapa dulu, Mas Yaki atau mbak-mbak ini yang Mas Zaki ya. Jadi kita nanti akan membahas masalahnya Mas Zaki. Oke,
baik, langsung saja. Kelihatannya semua masih tegang ya ini. Kita relaksasi terlebih dahulu aja deh. Jadi ibu punya SBI namanya jika saya akan menjadi. Jadi kalau misalnya Mbak Dina nanti bilang jika saya bermain, saya akan gitu dijawab Mbak Dina. Nanti Mbak Dina setelah menjawab itu menunjuk teman. Oke, paham nggak? Oke, baik. Dicontohkan dulu atau mungkin jika saya bermain, Saya akan menemani. oke. Jika saya menemani, jadi nyambung gitu. Udah paham? Oke. Mulai dari saya tunjuk ya. Mbak Agnia, Jika saya makan, saya akan meminta. Terus disebutkan dulu jika saya meminta. Jika saya meminta, saya akan memberikan. Terus tunjuk semuanya. Jika saya memberikan, saya akan memakan. Jika saya akan memakan makanan tersebut, Saya akan minum air putih. Jika saya minum air putih, jika saya akan mengambil. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja kalau begitu. Yang sudah rileks ya. Sudah. Baik, mungkin Mas Zaki bisa diceritakan nih permasalahan yang Mas Zaki alami saat ini. Nanti teman-temannya bisa menanggapi, bisa menanyakan, bisa saling memberikan pengalaman, saling sharing. Pokoknya di sini itu saling sharing, berbagi pengalaman, berbagi solusi seperti itu. Mungkin Mas Zaki sendiri bisa diceritakan dulu. dari sendiri mungkin sedikit saya ceritakan. Nanti untuk kelanjutannya saya akan tanggapi sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman berikan. Dari awal mulai di sini saya masih duduk di kelas 9 SMP. Di sini saya kan juga mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di satu sisi saya juga masih aktif di ekstrakurikuler dan di pembelajaran. Mungkin waktunya agak fair, jadi saya tidak bisa fokus di pembelajaran. Dengan saya oleh keluarga dan guru-guru pun dituntut untuk memperbaiki nilai supaya apa nanti untuk memudahkan saya untuk mencari sekolah SMA yang lebih tinggi atau sekolah favorit yang saya inginkan. Itu kira-kira Mas Zaki, apakah pikiran itu muncul dari pikirannya Mas Zaki sendiri atau ada kenyataan adanya dorongan untuk dituntut sempurna itu? Itu sebenarnya cuma dari omongan, tapi kan kalau dari saya kalau omongan itu maksudnya mesti saya pikir ternyata gini, jadi semua omongan yang terkait itu terkait untuk dituntut untuk nilai sempurna itu banyak sekali. Jadi saya tidak bisa itu juga membuat saya berpikir lebih keras. Sedangkan saya kan juga aktif di ekstrakurikuler yang dimana itu juga minat dan hobi saya. Mungkin sejak kapan Mas Zaki seperti itu memiliki pikiran seperti itu? Mungkin kelas 8 naik kelas 9 itu udah mulai ada omongan begitu. Jadi kan saya juga ini kan keduanya udah kelas atas, jadi kan dituntut untuk lebih benar-benar ke akademik supaya itu tadi bisa melanjutkan ke SMA yang favorit atau yang saya inginkan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Mas Zaki terkait dengan permasalahan yang dialami Mas Zaki ini. Mungkin ada yang memiliki permasalahan yang sama, bisa diceritakan. Monggo teman-teman, siapa dulu? Kita harus aktif, tadi adanya dinamika kelompok, jadi usahakan aktif seperti itu. Gak apa-apa
apa-apa, tanya aja sebisa Mas Mbaknya, nanti Ibu sebagai fasilitatornya seperti itu. Mungkin Mbak Dina Kayak cara mengatasi masalah yang dialami Mas Zaki itu gimana? sudah pernah Mas Zaki mungkin memiliki langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu, langkah awalnya sudah pernah apa belum? Sudah pernah terpikirkan mungkin? Sama ini belum sih Bu, karena di kelas saya apa yang dijalani, apa yang kuat saya jalani dulu. Tapi beberapa waktu itu masih dipanggil guru TK untuk yaitu tadi untuk memperbaiki nilai di akademiknya itu. Oke, baik. Jawabannya belum ada. Mungkin dari mbak-mbaknya ingin menyanggah pernyataannya dari Mas Zaki ini, mungkin mbaknya atau ingin menanyakan ke Mas Zaki. Dalam melakukan kesalahan, biasanya langsung terlintas pikiran apa? Mungkin kalau saya melakukan kesalahan mungkin oh ternyata gini, tapi setelah itu mungkin besok itu udah lupa kembali seperti mula. Jadi kan mungkin kalau saya melakukan kesalahan di saat itu juga mungkin sadar, tapi besok itu langsung lupa. Jadi mungkin itu berulang kali saya ulangi gitu. Berarti pikirannya itu terus berulang. Ya. Seperti itu. Baik. Apakah ada pemicu lain Mas dari pikiran tersebut? Ya mungkin kan kalau saya kan di akademik kurang, tapi kan di satu sisi saya juga memiliki hobi dan minat di bidang olahraga. Nah itu menjadi tuntutan saya untuk lebih berprestasi di non akademik. Jadi selama ini di akademiknya ya sejalannya saja, nggak terlalu saya pikir terlalu berat begitu. Oke, jadi pemicunya Mas Zaki ini fokus ke non akademik. Baik. Terus mungkin mbaknya, Mbak Karina, Apakah ada pengalaman tertentu di rumah atau di sekolah yang membuat Anda merasa kesalahan adalah hal yang tidak bisa diterima? Mungkin kesalahan dulu itu waktu kelas 8 itu mungkin pas waktu ujian saya melaksanakan dispensasi karena ada panggilan ke luar kota untuk membela kabupaten di tingkat nasional. Kan itu juga tidak bisa saya berangkat, otomatis kan di akademiknya kan saya tertinggal pada saat itu pas ujian. Jadi pas pada ujian pun saya nggak bisa pun harus mengikuti susulan. Nah itu pas susulan pun saya juga dimarahi dari guru TK, wali kelas dan kepala sekolah untuk lebih mengutamakan akademik. oke, bagus sekali. Berarti ada kesalahan. Gimana Mbak Fitri tadi pertanyaannya? Apakah ada pengalaman tertentu di rumah atau di sekolah yang membuat Anda merasa kesalahan adalah hal yang tidak bisa diterima? Berarti menurutnya Mas Zaki ini kesalahan yang sulit diterima itu pada waktu ketika Mas Zaki pergi ke luar kota itu tadi. Saat itu juga ada ujian sekolah, jadi kan itu kan sama-sama penting artinya, cuma kan saya juga harus merelakan salah satu. Oke, baik. Terus mungkin yang lainnya Mbak Indra. Tadi kan saya diminta untuk sempurna. Jadi saya ingin bertanya, kalau menurut Anda sendiri apa sih ada kata sempurna itu? Kalau dari saya sempurna itu sebenarnya bukan menentukan pandangan dari orang lain ya. Mungkin sempurna itu harus bisa mensyukuri apa yang saya miliki atau yang saya dapatkan. Nah, sebenarnya saya itu nggak kurang nggak lebih juga, saya cuma kemakan omongan orang lain dari omongan kurang gini. Nah itu yang mengganggu pikiran saya untuk selalu dituntut sempurna gitu. Berarti pikiran itu belum tentu benar adanya, Ya, belum tentu fakta ya, gitu ya. cuma ada omongan dari orang lain. Nah itu yang susah, itu saya cuma mau filternya mana yang harus diterima, mana yang harus dibiarkan, cuma itu filterannya. Oke,
Mas Zaki ini sudah tahu kurang bisa memfilter itu, tapi itu masih mengganggu pikirannya tadi. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mbak Karina, Mbak Karina ada. Mungkin Mbak Agnia ada pertanyaan atau sanggahan dari jawaban dari Mas Nahwa atau pengalaman, terus solusinya apa? Iya, Mas Zaki. Apakah ada pengaruh terhadap kepercayaan diri saat berinteraksi dengan orang lain? Gimana Pak? Apakah ada pengaruh terhadap kepercayaan diri saat berinteraksi dengan orang lain? Kan tadi hubungannya dengan Mas Zaki ini memiliki permasalahan di mana bingung nih antara dituntut untuk sempurna tadi ya kan. Nah, kan otomatis bisa mempengaruhi kepercayaan diri mungkin Mas ya. Nah, apakah ada pengaruhnya kepercayaan diri dengan orang lainnya itu? Mungkin jadi minder atau gimana? Apakah ada perasaan seperti itu? Ya mungkin kalau di bidang non akademik saya tidak minder sekali kalau dengan omongan orang lain terkait apapun itu, tetapi kalau di akademik saya selalu direndahkan, mungkin nilai jelek jarang masuk gitu. Jadi itu yang membuat saya kan sekolah kan juga maunya kan juga harus nilai baik gitu. Jadi yang mengganggu pikiran saya sebenarnya dari omongan lain di bidang akademik. Kalau di non akademiknya saya saya suka di non akademik, jadi apapun omongan orang lain itu saya hiraukan. Oke, berarti Mas Zaki ini sudah tahu nih kemampuannya di sini, jadi saya tidak menghiraukan orang lain. Jadi berarti pemicu masalahnya ini apakah karena ketakutan atau bagaimana? Di satu sisi itu ketakutan terkait tidak lulus sekolah guru, soalnya kan biasa guru karena kayak ngancam kalau kamu tidak masuk mungkin nanti nggak lulus sekolah dan lain-lain ya. Itu yang membuat pikiran saya selalu kemana-mana terkait itu, karena kan bisa nggak bisa kan saya harus lulus waktu itu juga. Oke, baik. Mungkin apakah ada dari mbak-mbaknya ini apakah ada pengalaman seperti Mas Zaki ini? Bisa diceritakan, nggak apa-apa. Ini artinya apakah ada pengalaman seperti Mas Zaki ini? Saling sharing, ngasih tahu Mas Zaki kalau seperti ini, biasanya seperti ini gitu. Ada? Gak apa-apa, diomongin aja. Kita tadi sudah sepakat bahwasanya kita dinamika kelompoknya harus terbentuk, jadi dimohon untuk aktif seperti itu. Monggo. Ada permasalahan seperti Mas Zaki ini overthinking, tentang overthinking mungkin pernah overthinking semua? Pernah kan? Nah, ini permasalahannya Mas Nama ini overthinking, jadi pikirannya itu belum tentu benar adanya seperti itu. Mungkin ada yang memiliki masalah yang sama, bisa diceritakan di sini. Atau mungkin ditanya lagi Mas Nahwa gimana kok bisa overthinking itu gimana, ditanya lagi coba. Mas Nahwa nih sudah pernah melakukan mengubah pikiran itu, mencoba berusaha mengubah pikiran yang irasional itu menjadi rasional itu Selama ini sudah, tapi nggak terlalu saya
Jadi mungkin dalam dilaksanakannya konseling kelompok ini saya minta bantuan ke ibu, dan mungkin ada saran dari teman-teman juga bagaimana saya mengatasi masalah ini supaya dua faktor antara akademik dan non akademik saling beriringan, dan juga tidak lupa waktu dan tidak sampai lupa waktu atau melupakan hal yang wajib, dan tidak tidak terlebur dalam belajar itu. Bagus sekali. Nah, Mas Zaki ini masih bingung mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Nah, kira-kira dari teman-teman ini mungkin ada yang mau berpendapat tentang solusi. Mas Zaki ini harus gini loh, Mas Zaki itu harus gini gitu. Enggak apa-apa, mulai Mbak Karina. Coba kalau menurut Mbak Karina, Mas Zaki ini cara mengatasi overthinking itu gimana gitu? Cara mengatasi overthinking dari sisinya, dari dalam dirinya Mbak Karina itu, mungkin Mbak Karina kan pernah mengalami overthinking nih. Nah, cara mengatasinya dari diri Mbak Karina itu sendiri gimana? Mungkin atau menghiraukan atau disambi apa, terus mencoba berpikiran yang lebih positif lagi atau gimana? Menghiraukan omongan orang lain, terus lebih kayak lebih Oke, berarti menghiraukan. Terus kalau Mbak Agnia, diganti dengan berpikir positif, terus melakukan hal yang disukai. oke, bagus sekali. Terus Mbak Ika, Mencoba melakukan hubungan yang baik dan mencoba hal yang baik yang membuat pikirannya menjadi tidak negatif. bagus sekali. Terus Mbak Gina, tidak apa itu kayak perkataan orang ini tidak tidak didengarkan. Iya. Oke, bagus. Berarti Tidak tidak mendengarkan. mendengarkan perkataan orang Iya. lain, pokoknya fokus ke diri Iya. sendiri. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas Zaki. Kira-kira dari teman-teman ini apa tadi? Ya, terkait saya beberapa dulu, nanti silakan ibu tanggapin. Nah, untuk tidak menghiraukan omongan orang lain itu menurut saya sangat susah ya, karena itu hampir setiap hari, soalnya kan di lingkungan yang sama juga, jadi tidak bisa kita mesti mendengarkan omongan itu. Kalau di bidang yang non akademik mungkin saya bisa, tapi di akademik kan di sekolah otomatis setiap hari diajar guru dan bertemu guru. Nah, pada saat itu pasti gimana ya, kayak itu hal itu terkait sekolahnya, prestasinya dan lain-lain. Nah, itu mungkin bagaimana caranya agar bisa untuk saya terima, tapi gimana ya, pokok intinya saya bisa menerima dengan baik, dengan pikiran yang tenang juga. Soalnya kan mungkin ya pas itu saya iya, tapi pas besok itu saya ulangi lagi. Ini begitu, supaya saya tidak bisa tidak mengulangi hal yang sama lagi di hari berikutnya. Mungkin itu. Oke, bagus. Mas Zaki ini masih bingung nih caranya untuk Tidak tidak mendengarkan. mendengarkan orang lain. Nah, mungkin dari teman-teman tadi yang Mbak Ardina kan juga menghiraukan omongan dari orang lain. Mungkin ada solusi, ada caranya yang sudah pernah dilakukan Mbak Ardina, bisa di-sharingkan pengalamannya ke Mas Zaki. Mungkin ada? kayak lebih fokus ke diri sendiri. diri sendiri. Oke, itu Mas Zaki. Mungkin dari Mbak Ardina
Mas Zaki dituntut untuk lebih fokus ke diri sendiri, meskipun adanya omongan orang lain tetap jalan memikirkan diri sendiri gitu ya. Oke, bagus sekali. Bagus sekali ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari Mbak Ika. Kapan pertama kali Mas Zaki perasaan tidak boleh setelah itu muncul dalam diri Mas Zaki? Gimana Mbak maksudnya? Gimana bisa diulangi Mbak Ika? Kapan pertama kali perasaan tidak boleh setelah itu muncul dalam diri Mas Zaki? Mungkin begini. Jadi kapan perasaan itu muncul, terus kapan permasalahan itu bisa diatasinya? Bukan, kapan permasalahan itu muncul dulu aja deh. Mungkin kelas 8 itu mulai muncul perasaannya gimana ya, harus lebih fokus ke prestasi akademik atau belajarnya supaya nanti naik kelas gitu ya, itu juga itu. Terus gimana perasaannya Mas Zaki? Apakah dalam saat memikirkan hal-hal negatif itu, saat itu juga bagaimana perasaannya Mas Zaki? Kalau saya minta hal negatif tentu saya agak bingung Bu, harus gimana kelanjutannya supaya nanti di prestasi akademik itu juga baik. Soalnya kan saya kan juga mengejar prestasi non akademik juga Bu, jadi saya mempunyai target lebih di non akademik. Bagus sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ya Mas Zaki? Mbak Karina mungkin. Bagaimana perasaan ketika merasa hasil yang dicapai tidak sesuai standar sempurna? Oke, mungkin kalau Mas Zaki ini kan tadi memiliki standar harus sempurna. Nah, gimana nih kalau Mas Zaki ini tidak bisa memenuhi standar itu? Kalau saya kan sudah pusing atau bingung mau kemana, saya bilang udah tidak apa-apa, saya prestasinya punya di non akademik, kan untuk bisa harus di akademik begitu. Jadi saya akhirnya juga contohnya ke non akademik begitu. Oke, berarti tetap fokus ke non akademiknya biar. Tapi di akademiknya juga harus beringan, meskipun tidak sebagus di non akademiknya juga rata-rata gitu. Oke, baik. Mungkin Mbak Gina ada yang ditanyakan? Mbak Nia mungkin. Jadi Mas Zaki ini standar sempurnanya tidak menghiraukan tadi, tapi lebih difokuskan untuk memperbaiki diri di non akademiknya. Jadi tetap memiliki kekuatan gitu ya Mas. Bagus sekali. Gimana perasaannya Mas Zaki saat itu? Mungkin perasaan saya mungkin setengahnya senang, setengahnya juga agak khawatir Bu. Kalau saya fokuskan di akademik itu mungkin saya senang karena juga itu hobi dan minat saya. Kalau hobi dijalani setiap hari kan mungkin ya gak terasa capek dan lain-lain. Kalau di sisi khawatir itu di kegiatan akademiknya mungkin saya kurang mengikuti pelajaran di kelas, kurang memahami materi yang disampaikan guru. Nah, dari situ terkadang muncul pikiran, nanti kalau nggak naik kelas gimana, kalau nggak lulus gimana. Jadi itu yang membuat pikiran saya selalu khawatir. Oke, bagus sekali. Terus langkah awalnya Mas Zaki nih sebelum kegiatan kali ini, langkah awalnya Mas Zaki apa kira-kira?
mungkin untuk saat ini mungkin bisa membagi waktu terlebih dahulu Bu. Mungkin nanti waktunya latihan sekolah mungkin di saat ini hal terbaik untuk mengatasi tersebut mungkin harus bagi waktu. Nah, untuk keduanya nanti kalau ada apa-apa mungkin panggilan atau apa dari tim mungkin saya bisa izin ke guru atau kepala sekolah dengan berbaik. Nanti apabila tidak diizinkan saya bisa negosiasi dengan guru untuk entah untuk digantikan tugas atau apa supaya anak saya sendiri tidak ketinggalan di pelajaran dan juga tidak terlalu buruk dengan saya di bidang akademik. Oke, bagus sekali. Apakah dari langkah awalnya Mas Zaki ini sudah pernah dilakukan? Sudah Satu atau dua? mungkin seminggu 2 minggu mungkin saya bisa melakukan, tapi itu setelahnya juga saya bingung untuk menjadwalkan itu Bu. Oke, Mungkin Mas saya belum bisa minta pendapat dari Ibu untuk bisa membuatkan jadwal kegiatan saya atau gimana dari teman-teman mungkin ada melakukan, saya siap menerima supaya saya juga lebih baik ke depannya. Oke, bagus sekali. Mungkin dari teman-teman nih, Mas Zaki ini masih bingung solusi nih, teman, masih bingung cara membuat jadwalnya, kan jadwalnya padat nih. Nah, mulai dari Mbak Ardina mungkin caranya mengatur waktunya Mas Zaki ini gimana mengatur biar bisa jadwalnya bisa terpenuhi semua, biar tidak overthinking tadi. Kira-kira mungkin membuat apa, journaling atau Ya, gimana? jurnal. Terus di mungkin bisa dipakai dalam meningkatkan belajar untuk akademik tadi. Sorenya bisa buat akademik olahraga misalnya. Oke, jadi dibagi waktunya yang akademik itu jam segini, non akademiknya jam segini gitu. Mungkin Mbak Agnia solusinya ada membuat journaling juga, terus dengan lagi membuat journaling. Terus Mbak Karina mungkin sama membuat journaling. Jadi dari teman-teman pendapatnya teman-teman ini Mas Zaki bisa membuat journaling, terus menyusun waktu itu sedemikian rupa tadi. Jadi mulai dari kata pendapatnya Mbak Inka benar sekali, dari pagi itu misalnya dari kegiatan non akademiknya difokuskan terlebih dahulu, terus sorenya nanti kita fokuskan ke kegiatan akademik. Untuk mengubah pikirannya itu tadi berarti solusinya gimana teman-teman? Seperti tidak menghiraukan perkataan orang lain, terus selalu berpikir positif, mengganti pikiran-pikiran yang irasional itu menjadi lebih rasional seperti itu. Baik, oke, bisa diulangi mungkin oleh Mas Zaki dari kesimpulan proses konseling kelompok kali ini. Sebelumnya untuk proses konseling kali ini mungkin saya sedikit ada gambaran dari apa teman-teman yang berikan kepada saya dan ibu juga. Mungkin dari tadi sebenarnya di masalah itu saya tidak bisa membagi waktu dengan baik dan juga harus dituntut sempurna oleh orang lain. Nah, yang pertama untuk terkait tidak bisa membagi waktu itu tadi, saya harus membuat jadwal harian saya supaya nanti saya juga tidak terbebani dan juga tidak merasakan kesulitan dalam dua bidang tersebut, itu akademik dan non akademik. Kemudian yang kedua tadi terkait
soalnya kan juga setiap hari mendengar omongan itu. Mungkin di setiap hari itu mungkin saya harus memfilter mana yang bisa terima, mana yang tidak. Karena apa? Itu dampaknya juga kepada saya sendiri. Mungkin saya merasakan pusing, bingung dan lain-lain. Jadi untuk menyingkirkan omongan lain itu pasti saya lakukan, tapi bertahap begitu. Oke, bagus sekali. Baik, sebelum proses konseling kelompok kali ini kita tutup, izinkan Ibu menarik kesimpulan bahwa dalam konseling kelompok ini kita bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling memecahkan masalah bersama-sama, memberikan solusi. Nah, dengan permasalahan yang Mas Nahwa kali ini, yakni Mas Daki ini overthinking, terus dituntut sempurna oleh orang tua, terus oleh guru juga, karena padatnya kegiatan seperti itu. Nah, solusi dari teman-teman ini seperti tadi, tetap fokus ke diri sendiri tanpa menghiraukan omongan orang lain, terus berpikir positif, terus selalu menggunakan afirmasi positif seperti itu. Nah, selain itu cara dan juga diberikan solusi oleh teman-teman caranya membagi waktu biar lebih efektif tadi, seperti tetap membuat journaling dengan baik, membagi waktu mulai dari pagi sampai dijadwalkan dengan baik, dengan rutin, dilakukan dengan baik juga, seperti itu. Sudah paham ya semuanya? Baik. Sebelum proses konseling kelompok ini Ibu tutup, Ibu akan membagikan lembar refleksi, nanti dikerjakan seperti itu. Setelah itu dikumpulkan ke Ibu. Sudah paham ya? Baik. Tuliskan apa yang kamu rasakan setelah proses konseling kelompok ini. Terus apa hal positif yang kamu dapatkan? Sudah? Ya, oke. Baik, terima kasih sekali. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam mendampingi kalian dalam proses konseling kelompok kali ini. Sebelumnya Ibu sangat mengapresiasi sekali karena teman-teman ini sudah berkenan hadir dalam sesi konseling kelompok kali ini. Seperti itu. Baik, sebelum menutup kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa pula. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, alhamdulillah proses konseling kelompok kali ini sudah selesai. Kemudian kita sepakati bahwasanya minggu depan kita ada konseling lagi di hari yang sama, di jam yang sama pula. Seperti itu, ini kita akan membahas hal-hal yang lain, permasalahan yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.